Allah Subhanahu Wa Taala telah pun ajar kita, para ulama pun sudah mengajar kita bagaimana cara untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah, terutamanya ketika kita dalam kecemasan, dalam kesusahan. Sudah lengkap, cuma kita tak pernah terdedah. Sebab itulah kita ambil jalan mudah. Gunakanlah apa yang biasa diamalkan oleh datuk nenek kita. Inilah sebabnya. Pertama sekali, apa yang Rasulullah ajar ialah banyakkan zikir, terutamanya zikir tahlil la ilaha illallah. Masa senang, masa susah, terus saja kita berzikir. Yang kedua ialah zikir Allah. Rasulullah menyebut sesiapa yang berzikir Allah sampai kepada hakikat Bismillah, maka dia akan selamat daripada api juga malapetaka yang datang dari langit maupun dari bumi. Bismillah allazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Kita juga diajar sembahyang taubat, sembahyang hajat, mohon keselamatan daripada Allah. Sehingga setengah ulama sudah ajar kita, sekiranya kita masih merasa perlu bantuan daripada makhluk, mintalah bantuan daripada malaikat. Di zaman jahiliyah pun sudah ada, orang Arab jahiliyah itu sudah ada keyakinan bantuan cara gaib ini ada dua sumber. Pertama dari jin dan syaitan, sangat mudah didapat, sangat cepat. Kedua dari malaikat, tapi leceh. Kalau dapat sangat baik. Karena itu orang-orang Arab jahiliyah lebih suka minta tolong jin dan syaitan, karena cepat dan mesti dapat. Kalau malaikat susah. Di dalam Quran tuan-tuan kita pun diajar oleh Allah tentang malaikat ni. Ayat 11 surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Kalau tuan-tuan tengok dalam setengah tafsir Quran, ayat 11 surah Ra'd ini bermaksud dalam bahasa kita lah, manusia itu ada malaikat yang terus mengikuti. Lahu mu'aqibatun, ada malaikat yang terus mengikutinya. Min baini yadaihi, di depannya, wa min khalfihi, dan di belakangnya. Kita ni tuan-tuan ada malaikat mengikuti kita, malaikat mu'aqibah, di mana di depan ada, di belakang ada. Berapa bilangannya? Setengah ulama kata 10 siang, 10 malam. Setengah ulama satu di depan, satu di belakang. Itu tak penting. Yahfadunahu, yang menjaga manusia itu, min amrillah, dengan perintah Allah. Jadi timbullah masalah, boleh tak kita minta tolong yang jaga, malaikat yang jaga kita? Sama ulama kata boleh saja, asal permintaan kita kepada malaikat yang jaga kita ini, kita iktikadkan macam kita minta tolong sesama makhluk. Janganlah sampai berubah malaikat itu ganti Allah. Itu yang tidak boleh, menuhankan malaikat. Sehingga ada setengah di tafsir ajar kita minta betul pertolongan. Ketika saya belajar sekolah agama, guru agama saya pun diajar, ini ada malaikat jaga kita, kamu boleh minta tolong apa-apa yang patut. Murid-murid tuan-tuan bila dengar masing-masing cuba, saya pun cuba. Syaratnya kata guru agama tu, nak tidur mesti ada wudu, baca 3 kul, 3 kali selawat Nabi. Mintalah. Saya minta apa tuan-tuan? Wahai malaikat hafadah yang jaga diri aku, nanti tepat jam 2 malam engkau kejutkan aku. Saya buat 3 malam turut-turut tuan-tuan, malaikat itu betul dia kejutkan. Malam pertama saya dengar orang bagi salam sangat kuat, terkejut. Buka jendela tak ada orang. Malam kedua mata saya disuluh dengan lampu yang sangat terang, rasa sangat panas, terkejut. Tengok tak ada apa-apa. Malam yang ketiga tepat jam 2,
ibu jari kaki saya sebelah kanan ada orang pegang, goyang-goyang kaki, bangun. Terkejut, tak ada apa-apa. Tapi guru agama saya beritahu, murid-murid tanya, cikgu, macam mana nanti kalau yang datang itu setan, jin, bukan malaikat? Guru agama saya menjawab, kalau yang datang itu jin, setan, menipu kita, ada rasa, kita rasa seram, kita rasa takut, bulu rumah kita naik. Tapi kalau malaikat tak ada apa-apa, biasa saja. Betul, nanti 3 malam tu biasa, tak ada rasa takut, malahan berani buka tingkap lagi tengok. Tapi wallah alam lah, setengah ulama mengatakan boleh, munasabah juga. Ini ada dalilnya, ayat 11 surah 13 surah Ar-Ra'd. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ini dalil ayat Qurannya kuat, bukan kata ulama. Cuma ulama lah yang menjelaskan. Kebetulan guru agama saya pula dia bagi keterangan dan saya dah cuba. Ini lebih baik tuan-tuan daripada kita minta pertolongan daripada pawang-pawang. Disuruh tanam, ini tanam depan rumah, ini tanam belakang rumah. Di Kelang ini pun sekurang-kurangnya ada 2 rumah. Rumah dia jadi masalah, kacau bilau. Ada saja orang ketuk rumah, ada saja orang lempar rumah. Tapi bila disuruh buka tak ada. Akhirnya bila saya siasat, dia ada tanam pagar rumah, telur itik ditanam di belakang rumah, dibuat lubang, jadi dimasukkan dalam lubang. Lubang itu ditutup. Tapi tuan rumah itu kata dengan saya, Ustaz, ini pagar rumah telur itik ini sudah dibatalkan oleh seorang pawang lain. Dengan apa dia batalkan? Dengan telur angsa. Ketawa juga kita. Kata saya, ini bukan membatalkan, ini menambahkan lagi. Datangnya jin-jin. Akhirnya bila saya curah dalam lubang itu dengan garam, lada hitam, air yang saya bacakan doa, barulah hilang. Itu kan tertipu, yakin pagar rumah. Coba fikir tuan-tuan, kita yakin la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, pergantungan kita Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba bila kita rasa takut, kita suruh telur untuk jaga keselamatan kita, kan tak masuk akal.